Kisah seorang manusia ahli ibadah semasa hidupnya, yang akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ketahuilah, setan untuk menjalankan misinya selalu melakukan perubahan wajah untuk menjalani tipu dayanya ke manusia. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-Hasyr ayat 16. Dari kisah yang terdahulu, banyak kisah yang bisa kita jadikan pelajaran untuk di kehidupan. Orang yang selalu beribadah belum tentu akan berakhir surga untuknya, begitu juga sebaliknya, orang pendosa belum tentu akan berakhir di neraka. Selalu berdoa kepada Allah untuk supaya dijaga dalam iman dan takwa. Dalam kisah ini, diceritakan, seorang ahli ibadah yang akhirnya mati dalam keadaan kafir. Pria ini bernama Barsisya, seorang lelaki yang berasal dari Bani Israel. Lelaki ini bahkan mendapat gelar Al-Abid, yang artinya ahli ibadah. Lain dari itu, Barsisya juga selalu doanya dikabulkan Allah. Orang-orang sakit selalu datang ke pria ini, dan Barsisya mendoakannya, dan Allah kabulkan. Sakit orang tersebut sembuh atas izin Allah. Karena Barsisya seorang ahli ibadah, hingga membuat setan atau iblis juga tersiksa oleh pria itu. Tapi setan tidak hilang akal untuk selalu membuat manusia tersesat dalam hidupnya. Setan lalu mengumpulkan koloninya untuk membuat Barsisya supaya tersesat dalam hidup. Di dalam perkumpulan setan tersebut, Jin Ifrit pun berkata di dalam perkumpulannya, saya sanggup untuk menggoda pria itu dan saya akan buat pria itu menjadi sesat dalam hidupnya. Jin Ifrit adalah jin yang banyak akal licik, dan tipu dayanya ke manusia. Menanggapi pernyataan Ifrit, setan langsung menjawab, jalankanlah tugasmu dengan baik, berangkatlah Ifrit untuk menyelesaikan misi jahatnya. Berangkatlah Jin Ifrit ke tempat kediaman Raja Bani Israel, di mana sang raja dan keluarganya sedang berkumpul ria dengan keluarga. Di sini Ifrit masih memakai wajah aslinya, di mana dia tidak bisa dilihat oleh manusia. Ifrit lalu menghempaskan putri dari sang raja. Dalam seketika itu juga, putri dari raja tersebut mengalami gangguan jiwa beberapa hari, membuat raja dan keluarga panik karena perbuatan Ifrit. Dalam keadaan beberapa hari seperti itu, di sanalah setan langsung merubah wujudnya menjadi manusia, dan mendatangi keluarga raja. Setan berkata kepada raja, kenapa putri tuan? Kalau memang putri tuan ingin sembuh dari penyakitnya, bawalah putri tuan kepada Barsisya, pria ini bisa menyembuhkan penyakit orang-orang datang padanya, kata setan kepada raja. Raja dalam keadaan panik, raja setuju dan dia bawa putrinya kepada Barsisya yang dituju. Hingga akhirnya putri raja diobati oleh Barsisya, dan putri raja tinggal di tempat Barsisya untuk diobati supaya sembuh, dan ini adalah dari saran setan kepada raja. Hingga pada suatu malam, Barsisya karena sifat licik dan joroknya setan untuk menyesatkan manusia, hati Barsisya menjadi menyukai putri sang raja karena kecantikannya. Setan berhasil menghasut Barsisya dan membuat nafsu birahi pria ini tak bisa terbendung, karena kecantikan putri raja. Karena kejadian itu, hamillah putri raja. Tidak sampai di sana, setan kembali datang menemui Barsisya, dan berkata, wahai Barsisya, kamu telah menghamili putri raja, dan kamu tidak akan selamat, raja pasti akan menghukummu, karena kelakuan bejatmu. Tapi, tenanglah Barsisya, masih ada kesempatan baikmu untuk menyelamatkan diri. Bunuhlah putri raja itu, dan kuburkan dia, raja pasti akan mempercayaimu. Sampaikan bahwa putrinya meninggal karena sakit yang dideritanya. Dalam masa perobatan denganmu, Barsisya pun melakukan apa yang dihasut oleh setan dalam pikirannya. Tibalah saat raja untuk melihat putrinya, dan Barsisya menjelaskan bahwa putrinya sudah meninggal dunia karena takdir ilahi. Raja pun menerima alasan Barsisya tanpa curiga sedikitpun. Ifrit yang merubah wujudnya ke manusia kembali menjumpai raja, dan berkata ke raja bahwa putrinya mati bukan karena hal yang wajar, malah sebaliknya, Barsisya telah membunuhnya. Karena semua penjelasan Barsisya sangat dicurigai, dan raja pun marah, segera perintahkan pasukannya untuk menangkap pria tersebut. Barsisya pun dihukum. Dalam keadaan kritis Barsisya dalam hukuman, setan kembali mendatangi Barsisya dan berkata, wahai Barsisya, saya dapat menyelamatkanmu dari hukuman raja ini, dengan syarat kamu harus sujud kepadaku dan itu cukup sekali kamu lakukan kepadaku. Barsisya yang dalam keadaan panik dan sangat takut dengan keadaannya pun menjawab, bagaimana saya hendak bersujud denganmu, sementara saya sudah begini. Setan pun menjawab, kamu tidak perlu melakukan sujud yang seperti biasanya, cukup engkau anggukkan kepalamu sebagai isyarat, dan akhirnya Barsisya melakukan perintah setan tersebut, dengan menganggukkan kepalanya.
Begitu Barsisa telah melakukan apa yang diperintahkan setan kepadanya, setan pun tertawa lega dan puas. Setan pun berkata kepadanya, "Barsisa, ketahuilah, sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu, aku tidak bertanggung jawab atas perbuatanmu ini, sesungguhnya aku sendiri takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Perkataan setan ini tercantum di Al-Quran di surah Al-Hasyr ayat 16. Semoga bermanfaat, dan bisa menjadi pelajaran untuk hidup kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.